Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode brainstorming dan karya wisata dalam pembelajaran IPA. Baiklah, pertama-tama saya memperkenalkan anggota kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Alifika Ikratul Jannah, 2 rekan saya yaitu Dela Safira dan Salma Maulida. Baiklah, berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode brainstorming. Nah, apa itu metode brainstorming? Metode brainstorming adalah suatu teknik atau cara mengajar yang digunakan dalam diskusi kelompok, di mana untuk menghasilkan gagasan, pikiran, atau ide yang baru dengan cara melontarkan suatu masalah dari siswa oleh guru. Kemudian siswa tersebut menjawab atau menyatakan pendapatnya atau komentarnya sehingga masalah tersebut berkembang menjadi masalah yang baru. Metode brainstorming ini sendiri mirip sekali dengan metode diskusi, di mana tujuannya adalah menghimpun gagasan dan pendapat, informasi, pengetahuan, serta pengalaman dari semua peserta didik. Pada metode diskusi, gagasan dari seseorang dapat ditanggapi atau didukung, dilengkapi, dikurangi, atau bahkan tidak disepakati oleh peserta lain. Namun, pada metode brainstorming ini sendiri, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Yang kedua yaitu ada tujuan metode brainstorming. Yang pertama yaitu mendorong terjadinya penyampaian ide atau pengalaman pembelajaran yang sangat membantu terjadinya refleksi dalam kelompok. Yang kedua yaitu mendapat sebanyak-banyaknya pendapat ide dari pembelajaran tentang permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu membina pembelajaran dalam mengkombinasikan dan mengembangkan kreativitas berpikir melalui ide-ide yang muncul. Yang keempat yaitu merangsang partisipasi pembelajaran. Yang kelima yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan. Keenam, melatih daya kreativitas berpikir pembelajaran. Yang ketujuh, melatih pelajar untuk mengekspresikan gagasan baru menurut gaya imajinasinya. Yang kedelapan yaitu menyampaikan sejumlah pendapat dari kelompok belajar yang berasal dari kenyataan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek metode brainstorming, yaitu aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu satu, fokus pada kreativitas. Yang kedua, penundaan kritik. Yang ketiga, sambutan terhadap ide yang tidak biasa. Yang keempat, kombinasi dan perbaikan. Sekian. Langkah-langkah metode brainstorming dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami aturan untuk melakukan brainstorming dan sampaikan atau kemukakan kembali aturan tersebut, serta menempelkannya di dinding sehingga semua peserta didik dapat melihat lembaran aturan. Yang kedua, guru menentukan topik bahasan dan menuliskan topik bahasan pada flipchart. Yang ketiga, guru menunjukkan seorang peserta didik untuk menuliskan ide-ide pada flipchart atau papan tulis. Yang keempat, guru meminta peserta didik atau kelompok untuk mengemukakan ide yang terkait dengan topik yang dibahas. Yang kelima, berhenti dan istirahat untuk menetaskan ide jika direncanakan untuk melanjutkan ke tahap evaluasi atau pada tahap pertama. Istirahat dapat diselingi dengan diskusi atau mengklarifikasi ide-ide tersebut, bukan untuk mengkritik. Kelebihan dan kekurangan metode brainstorming. Kelebihan. Yang pertama, anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Yang keempat, siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru. Yang kelima, terjadi persaingan yang sehat. Yang keenam, anak merasa bebas dan gembira. Kekurangan. Yang pertama, guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik.
Yang kedua, anak yang kurang pandai selalu ketinggalan. Yang ketiga, guru hanya menampung pendapat, tidak pernah merumuskan kesimpulan. Yang keempat, tidak menjamin hasil pemecahan masalah. Yang kelima, masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. B. Metode karya wisata dalam pembelajaran IPA. 1. Pengertian metode karya wisata. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan menerapkan metode karya wisata adalah pembelajaran yang dirancang dengan menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan, yaitu dengan membawa siswa dan siswi keluar kelas. Pada metode karya wisata, titik tekannya terletak pada penggalian kreativitas anak dan pengaitan antara bahan yang dipelajari di sekolah dengan kenyataan dan kebutuhan yang terdapat di masyarakat. Metode karya wisata adalah pesiar yang dilakukan oleh peserta didik untuk melengkapi pengalaman belajar tertentu atau melengkapi bagian integral dan kurikulum sekolah. Melalui karya wisata sebagai metode pembelajaran peserta didik, di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud belajar. Karya wisata juga bisa dikatakan sebagai cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak peserta didik ke suatu objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki secara langsung seperti bengkel, pabrik. Tujuan metode karya wisata: 1. Untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh di sekolah atau kelas. 2. Untuk melihat, mengamati, menghayati secara langsung dan nyata mengenai objek tersebut. 3. Untuk menanamkan nilai moral pada siswa. Alasan penggunaan metode karya wisata: objek yang akan dipelajari tidak dibawa ke dalam kelas karena 1. Terlalu besar atau berat. 2. Berbahaya. 3. Akan berubah bila berpindah tempat. 4. Objek terdapat di tempat tertentu. 5. Kepentingan siswa dalam rangka melengkapi proses belajar mengajar. Langkah-langkah metode karya wisata: 1. Persiapan. 2. Perencanaan. 3. Pelaksanaan. Dan yang terakhir, pembuatan laporan akhir karya wisata. Kelebihan dan kekurangan metode karya wisata. Yang pertama, kelebihan. 1. Karya wisata mempunyai prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam proses belajar mengajar. 2. Membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. 3. Pengajaran dengan metode karya wisata dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Kedua, kekurangan. Yang pertama, fasilitas yang diperlukan sulit untuk disediakan siswa di sekolah. 2. Biaya yang digunakan untuk acara ini lebih banyak. 3. Memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.